Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pasti dalam keadaan yang positif dan bahagia. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan, namun sebelum itu Sora mau numpang promo dulu ya. Jangan bosan-bosannya. Untuk yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe di bawah. Dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Dan Sora sedang dalam periode mengumpulkan dana untuk pembelian mic baru agar audio dari YouTube Sora menjadi lebih baik ya. Satu token atau satu unit untuk mensupport Sora hanya seharga 10.000 aja ya Sahara, 10.000 aja ya, cuman seharga satu pop mie ya. 10.000. Nanti kamu bisa transfernya pakai GoPay, pakai OVO dan sebagainya, nanti akan ada petunjuknya juga. Dan nanti setelah semua dana sudah terkumpul dan mic-nya sudah terbeli, Sora akan memilih 5 orang pemenang ya untuk Sora berikan free reading giveaway langsung personal reading sama Sora. Jadi please banget bantu Sora, dukung Sora biar cepet dananya bisa kekumpul dan bisa bikin video yang lebih baik dengan audio dengan kualitas yang lebih baik ya. Karena ya Sora YouTube-nya masih kecil, masih berkembang lah ya. Terima kasih untuk dukungan kamu. Dan hari ini kita membaca tentang yang tidak kuasa menahan gejolak rasa di dadanya tentang kamu ya. Jadi orang ini adalah orang yang tidak kuat menahan gejolak rasa di dalam dadanya tentang kamu. Kita akan mau lihat dia siapa dan sebagainya gitu ya. Dan Sora akan sekali lagi men-spoiler tanpa bosan bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Saat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya, bisa sedang terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai pembacaannya sekarang. Let's go. Oke, jadi di pembacaan hari ini Sora berangkat dari satu lagunya Dewa ya, Dewa 19 ya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Yeah. Maaf ya nyanyi dikit aja. Itu salah satu lagu kesukaannya Sora. Jadi kemarin waktu denger tuh langsung kayaknya ada yang ingin kasih tauin kalau dia sudah menahan segala gejolak rasa ya. Jadi kita mau lihat. Oke, kita lihat dulu siapa orang ini. Yuk, afirmasikan namanya biar masuk ke kartu Sora selama Sora shuffle. Ya, sebut namanya 3 kali. Ya, sudah. Oke, kita mau lihat siapa orang ini. Oke, atau bagaimana kisah dia dengan kamu. Yang pertama, ada kartu dari Cross ya. Orang ini memang adalah orang yang punya banyak sekali beban di dalam hidupnya dia. Orang yang punya banyak sekali, Sora bilang masalah ya. Di sini orang yang punya banyak masalah, banyak beban ya. Dan ada di sini yang membuat dia menjadi pesimis dan tidak yakin sama banyak hal ya, sama masa depan, sama positivity ya. Kalau Sora lihat di sini ada beban-beban yang senantiasa itu membebani dia. Jadi orang ini kayak punya banyak tekanan ya di dalam hidupnya, dalam situasi dan kondisi yang banyak masalah, tekanan, stres, depresi, mental health dan macam-macam ya. Yang berikutnya adalah clouds. Pikiran dia itu selalu penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan dan penuh dengan ketidakjelasan. Ya, jadi seperti itu selalu resah dan gelisah gitu ya. Jadi belum ada apa-apa pun dia tiba-tiba bisa yang kayak ngerasa gelisah dan resah sendiri. Kalau Sora lihat di sini. Jadi orang yang memang juga di sini sering mengalami periode di mana susah untuk menjadi tegas dan mengambil suatu keputusan yang jelas karena orangnya cenderung gelisah, resah dan tidak yakin. Jadi seperti ragu-ragu orangnya, labil gitu ya. Dan yang berikutnya adalah orang yang penuh dengan banyak sekali masalah, penghalang, rintangan yang Sora lihat di sini. Dan ini juga bisa menunjukkan indikasi orang yang bersikap keras ya. Orangnya keras, tegas, keras dan terkadang tapi menjadi antara keras sama keras kepala dan ngeyel itu kan bedanya tipis ya. Artinya di sini memang orangnya sifatnya keras dan bisa sifatnya mau menang sendiri gitu ya. Dan susah untuk diubah. Itu juga bisa. Atau memang di sini sikap dia yang labil itu menjadi salah satu masalah besar dan penghalang besar di antara hubungan kalian. Itu bisa jadi seperti itu. Dan ada moon ya.
Orang ini energinya adalah sebuah energi dari energi divine feminine, ya, energi divine feminine. Dan orang ini memang secara energi sebenarnya punya energi secara intuisi terkoneksi sama kamu, ya. Dan ada beberapa dari mereka yang memang juga masih sering mungkin bermimpi tentang kamu, mikirin soal kamu. Ada energi secara batin dan spiritual yang terkoneksi di antara kalian, ya. Dan di sini juga menandakan mice, ya. Jadi masih banyak hal-hal yang mengganggu, ya, artinya gini, koneksi yang masih ada di antara kalian itu ya bisa saja membuat dia itu masih merasa kayak bukan terganggu sih, masih membuat dia kepikiran kamu gitu ya, sedikit-dikit pelan-pelan jadi bukit, jadi sesuatu yang bikin dia masih kayak mengganggu dia gitu loh ya, masih belum bisa benar-benar let go. Oke, kita mau lihat sebenarnya masalah intinya kalian tuh seperti apa kira-kira. Selain kegeresahan dan kegelisahan dia ya, di sini adalah masalah hati dan perasaan, ya. Lalu ada masalah, oh ini maaf, ini nggak dipakai ya. Ini adalah kartu apa namanya penanda itu, namanya kartu Lenormand apa. Yang kedua Rider, ya. Dan yang berikutnya adalah Snake. Nah, jadi memang masalahnya adalah ya, kalau yang Sora lihat di sini, apapun situasinya kamu sesuaikan dengan situasi kamu. Memang di sini masalah terbesar selain sikapnya dia yang abu-abu, tidak jelas maunya apa. Ini juga soal sikap dia yang sering sekali on off menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kalian. Artinya dia masih terikat terhadap apa ya? Masih ada flirting, mungkin kiri kanan atau ada orang ketiga yang lain, tapi intinya adalah hati dia itu bercabang, ya. Jadi masalah utama di antara kalian adanya percabangan hati. Ya, masalah terbesarnya itu. Yang mana kayak nanti mungkin udah dikasih kesempatan gitu ya. Nanti kumat lagi, datang lagi sikap dia yang menghadirkan orang ketiga tadi gitu ya. Jadi artinya sikap kesetiaan dia ini on off ya. Jadi dia sering tobat kumat gitu ya kalau tobat kumat kalau bahasa Sora tomat ya. Jadi memang masalah terbesar adalah menghadirkan orang ketiga, ketidaksetiaan, karena eh, nanti dia datang, dia janji mau setia sama kamu, mau ngasih hati sama kamu, tapi nanti lalu dia berubah lagi, dia menghadirkan orang ketiga. Begitu terus deh, ya, come and go dengan sikapnya dia seperti itu. Oke. Nah, kita mau lihat ciri-ciri tambahannya dia. Siapa orang ini, ya? Ada coffin, orang yang penuh dengan tertutup, ya. Orangnya paling pinter nutup-nutupin. Memang artinya gini, kamu awalnya mungkin nggak tahu gitu ya, karena dia tuh seperti tidak terlihat sebagai orang yang oke, tidak terlihat seperti orang yang mungkin bisa menghadirkan orang ketiga. Kelihatannya orangnya tenang, kalem, diem, tapi ternyata di balik itu semua banyak manipulasi-manipulasi dan kebohongan-kebohongan yang dia sembunyikan dari kamu. Dan di sini artinya orangnya ini memang orang yang populer, orang yang cukup terkenal dalam lingkungannya, banyak yang kenal dia dan banyak yang tahu dia. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Ada yang bekerja di bidang IT, Clovers. Dari segi keuangan ya, orang ini keuangannya sosok lah ya, mungkin bukan yang kaya banget, bukan yang miskin banget, bukan yang kurang banget, sosok lah ada gitu loh ya. Tapi orangnya di sini memang ada sisi oportunis, suka memanfaatkan dan mengambil kesempatan yang bisa dia pergunakan. Orangnya juga sering merasa diri dia penting, jadi dia sering mengatur dan memanipulasi kamu. Jadi kayak dia membuat dirinya dia adalah seperti kunci utama di dalam hubungan ini. Egonya besar ya. Dan di sini house ya. Di sini ada orang yang memang senang di rumah ya, atau memang seseorang yang family man. Tapi di sini juga mengindikasikan kamu bisa saja sudah punya hubungan rumah tangga sama orang ini, ada rumah. Bisa saja pasangan kamu ini memang pasangan sah kamu yang dia menghadirkan orang ketiga. Ya kalau kamu orang ketiganya ya sesuaikan lagi aja ya situasinya. Artinya orangnya memang sudah berkeluarga gitu loh ya. Lalu apa yang terjadi setelah ada masalah seperti itu? Nah, di sini akhirnya gitu ya. Apa namanya? Kamu memilih untuk fish, kamu memilih untuk berenang bebas, membebaskan diri gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada yang memilih membebaskan diri ya. Anchor, sebentar Sora lihat dulu. Anchor dan
birds. Karena kamu sudah capek terus-terusan ada perdebatan, banyak sekali perdebatan di antara kalian gitu ya. Dan kamu merasa bahwa ini nggak selesai-selesai urusannya. Begitu banyak perdebatan yang membuat kalian begitu banyak adu mulut ya, sering kali adu mulut dan begitu terus. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, kamu memilih untuk kayak keluar dari situasi itu. Kamu memilih untuk kayak how to say ya, seperti ikan yang berenang di lautan bebas. Jadi kamu memilih untuk keluar dari situasi itu. Sebentar ya, Sora ambil kartu tarotnya. Ya. Memilih untuk seperti itu, menghindari masalah karena udah capek. Nah, kamu jadi memilih kayak untuk aku ingin menjaga perasaan aku ingin berpikir dengan benar-benar gitu ya. Sehingga kamu memilih untuk kayak mengambil waktu untuk berpikir benar-benar kayak berikutnya ke depan mau seperti apa. Jadi di sini ada yang apa ya, kalau Sora lihat di sini berusaha mempertahankan apa yang jadi pikirannya dia. Jadi kamu kayak menarik diri, merencanakan apa yang harus dilakukan sama hubungan ini ke depannya. Dan kamu ingin bangkit dan kamu merasa bahwa kayak udah capek, pingin keluar dari situasi yang stagnan seperti ini dalam hubungan gitu ya. Jadi kayak merasa kayak pingin mengatakan kata-kata goodbye dan selamat tinggal. Kamu pingin kamu meninggalkan orang ini. Gitu loh ya. Karena kamu merasa kayak masih ada pilihan lain dan masih ada jalan lain gitu ya untuk bisa terus mengeksplor dan masih ada kesempatan untuk ketemu sama orang lain, masih banyak impian yang bisa kamu kejar selain orang ini. Jadi intinya adalah kamu ingin keluar dari hubungan ini yang kamu sudah tahu bahwa hubungan ini gak sehat karena ujung-ujungnya berantem terus. Kamu ingin berusaha, ingin ngejar mimpi kamu yang lain dan kamu berasa mungkin ada pilihan lain di luar sana. Ya. Nah, tapi kan karena itu semua kamu memilih untuk mengucapkan selamat tinggal sama dia. Ada yang menjauhi gitu ya, meninggalkan dan sebagainya. Nah, setelah itu membuat dia otomatis kan menjauh dari kamu ya. Nah, ketika kamu menjauhi dia, apa yang dia rasakan? Kita akan coba lihat ya. Di sini ada energi whip. Ada rasa sakit ternyata yang sangat mendalam setelah kamu meninggalkan dia. Gitu ya. Kamu menjaga jarak dari dia, pengen bilang selamat tinggal sama dia, gitu kan ya. Dan itu ada rasa sakit yang terus-menerus berulang-ulang. Ya, whip ketemu ring ya. Jadi ada rasa sakit yang berulang yang terus-menerus kembali dan di sini juga masih ada rasa terikat ya. Jadi walaupun kamu sudah menjauh dan pengen mengucapkan selamat tinggal sama dia, dia itu kayak punya energi kayak aku masih terikat sama kamu. Aku gak bisa lepas dari kamu. Oke, kita mulai lagi ya. Yang menahan gejolak rasa di dadanya sama kamu. Oke. Di sini ada energi dari grounded. Dia merasa seperti kehilangan kestabilan di dalam hidupnya dia. Gitu loh ya. Jadi kayak oleng gitu ya. Dia berharap bisa grounded, dia berharap bisa bertahan, tapi ternyata sekarang kapal malah oleng. Kehilangan diri kamu, dia kehilangan kestabilan. Gitu ya. Jadi seperti tidak grounded, seperti tidak stabil kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ya, dia merasa bahwa hati dia itu masih punya banyak koneksi sama kamu tadi yang Sora bilang. Dia merasa bahwa masih ada energi tarik menarik dan masih ada sinkron di antara kalian. Mungkin pas dia lagi ngecekin story kamu lagi ngecekin story dia, kamu lagi ngecekin sosmed dia lagi ngecekin sosmed kamu. Atau kalian memang masih punya perasaan yang kayak masih kamu tahu bahwa dia merasakan hal yang sama dan sebaliknya. Gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah dan dia tahu selama ini kalian punya banyak sinkronitas gitu ya. Ketika sebelumnya kamu mau chatting dia udah chatting kamu duluan dan sebagainya gitu ya. Yang berikutnya ada energi dari worried. Nah, orang ini mulai merasa worried, khawatir gitu ya. Khawatir, benar-benar khawatir dan gelisah, tidak tenang yang tadi Sora sudah bilang. Dia takut kamu memilih yang lain. Sekarang muncul perasaan dia khawatir kamu memilih yang lain dan kamu benar-benar kali ini meninggalkan dia, benar-benar meninggalkan dia. Gitu ya. Nah, dan di sini kalau yang Sora lihat ya, dia berusaha untuk kayak mencari kamu karena kamu memberikan perasaan nyaman buat dia, seperti home ya, seperti rumah ya. Jadi sekarang setelah gak sama-sama, ada rasa kangen karena kamu adalah seseorang yang memberikan dia rasa aman seperti rumah ya. Sejauh apapun kita pergi, kita selalu ingin pulangnya ke rumah kita gitu loh ya. Dan dia sekarang merasa bahwa ya,
Dia menyadari bahwa ini adalah pola yang berulang. Ya, dia menyadari sekarang, sudah cukup menyadari bahwa ada pola berulang, bahwa setiap kali dia menjauhi kamu atau kamu menjauhi dia, dia ada perasaan rindu dan ada perasaan ikatan gitu loh. Dan dia sekarang mengetahui ya bahwa dia harus, kalau mau kamu kembali, dia harus bisa berusaha atau menunjukkan usaha dia loh gitu loh, untuk berubah, untuk mempertahankan kamu seperti apa. Karena bener udah capek gitu loh dengan pola yang berulang. Dari kemarin bacanya pola berulang mulu, capek deh energinya, pengen suara putus, pengen cari baca yang lain, tapi mau nggak mau dari kartunya selalu energi yang berulang terus. Dari kemarin nih banyak looping yang belum selesai gitu ya. Dan kalau yang suara lihat di sini, dia mengetahui bahwa kamu merasa bahwa dia itu nggak ada pengorbanan untuk kamu, nggak ada usahanya gitu loh. Sementara dia merasa bahwa dia menyadari kalau kamu tuh udah punya banyak pengorbanan untuk dia, pengorbanan hati, waktu, perasaan dan sebagainya ya, gitu loh ya. Dan di sini ya, dia mulai merasa kayak setelah kamu tinggalkan, dia jadi harus bisa lebih mikir. Dia harus lebih bijaksana dalam mengambil langkah. Artinya orang ini memang sebelumnya sembrono, sembarangan, nggak mikir panjang gitu ya. Nggak bijaksana lah ya dalam langkah. Dan dia merasa seperti setelah kamu tinggalkan, malah aku jadi harus banyak belajar dan berpikir dan merenung gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan banyak dari mereka yang masih sering bermimpi soal kamu, dreams. Ya, jadi memang karena rasa rindu yang sangat besar, kangen yang sangat narik, akhirnya membuat mereka banyak yang sering bermimpi ya soal kamu. Nah, mimpi ini juga mengindikasikan bahwa memang ada sinkronitas atau ada ikatan secara koneksi di antara kalian. Oke, Sora lanjutkan lagi. Tadi Sora minum dulu. Tenggorokannya soalnya gatal gitu ya. Dia sering banget bermimpi soal kamu. Dan di sini meskipun dia berpura-pura kayak dia baik-baik aja, dia nggak kenapa-napa, padahal dia sedang kenapa-napa gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini memang pintar berpura-pura dan nutupin, padahal dadanya terasa sangat menggebu-gebu akan rasa rindu karena sudah sampai mimpi-mimpi gitu loh ya. Dan orang ini masih berharap, orang ini masih punya harapan sama kamu meskipun tidak dia tunjukkan ya. Seperti kelihatan baik-baik saja. Dia berharap ya akan ada waktunya nanti, divine timing, kamu mau memberikan dia kesempatan, kamu mau kayak bisa nerima dia kalau dia balik. Ya walaupun dia tahu gitu, pola berulang dia ini harus dia selesaikan dulu masalahnya di mana gitu ya. Makanya sekarang kalau Sora lihat ya, dia tahu bahwa kayak dia telah membawa banyak sekali kekecewaan di dalam hidup kamu. Kamu sudah kecewa yang kayak sangat mendalam sama orang ini, gitu ya. Jadi dia menyadari itu semua ya. Jadi memulihkan perasaan yang sudah pernah kecewa itu adalah butuh sebuah perjalanan panjang, butuh sebuah pengorbanan yang sangat besar. Karena dia sekarang baru menyadari bahwa dia kehilangan blessings, dia kehilangan berkat ya, berkahan. Jadi sesuatu yang sangat besar, sangat berarti, kamu sangat berarti buat hidupnya dia gitu ya. Dan dia menyadari bahwa selama ini dia itu sudah blinded, sama ini dia sudah dibutakan oleh perasaan dia sendiri yang tidak pernah puas, menghadirkan orang ketiga dan sebagainya. Itu yang membuat dia kayak dia sadar bahwa selama ini dia yang salah, tidak bisa melihat apa yang sebenarnya berharga dari kamu, bagaimana hubungan ini sangat berarti, dan bagaimana kamu sudah banyak berkorban untuk dia, dan bagaimana sikap dia itu sangat-sangat tidak bijaksana dengan menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kalian. Dan dia menyadari saatnya dia harus beberes dulu dalam hidupnya dia. Ya. Jadi ya, dalam periode ini orang ini sedang berusaha membereskan hidupnya dia. Gitu loh ya. Oke, kita mulai lebih lanjut. Yang dia rasakan adalah dia merasa bahwa dia butuh seseorang yang menjadi support dia ya. Dia tahu kamu bisa kerja sama dia, bisa support dia, bisa bantu dia. Kamu tuh menjadi orang yang kayak bukan cuman ada buat dia jadi pasangan, kamu juga benar-benar membantu dia benar-benar dari bawah ya. Kalau Sora di sini ada beberapa yang memang bantu dia tuh dari kayak sebelum dia punya apa-apa atau sebelum dia bisa berhasil,
dari kayak benar-benar dari nol gitu ya, kamu ada jadi orang yang jadi support system dia dan ada di bawah dia gitu, artinya mendukung dia. Dan dia menyadari bahwa kamu adalah salah satu orang yang sangat-sangat kuat gitu loh ya, sangat-sangat punya courage, punya ketahanan untuk bisa ngadepin orang dengan ego seperti dia. Sikap kamu juga sangat lembut sama dia gitu loh ya. Dengan segala apa namanya egonya dia, pride-nya dia, kamu berusaha ngerti dan mahamin gitu loh selama ini gitu loh. Dan dia akhirnya menyadari bahwa ya aku kehilangan support, aku kehilangan orang yang kasih aku kekuatan gitu. Dan dia menyadari bahwa sekarang dia kehilangan romansa, dia kehilangan dia bersikap selama ini kekanak-kanakan dalam percintaan ini, seolah-olah percintaan ini hanyalah sebuah permainan untuk dia ya. Jadi gaya percintaan orang ini gak jauh beda sama gaya ABG ya. Sora bilang kayak masih gayanya kekanak-kanakan sekali ya. Jadi kayak belum apa ya, belum serius gitu. Dia menyadari bahwa dia yang harus bertransformasi, bahwa gayanya dia itu masih sangat kekanak-kanakan dan masih sangat seperti ABG gitu ya. Jadi yang berusaha menahan rasa di dalam dada ke kamu. Kenapa dia berusaha masih menahan itu semua? Karena dia berpikir bahwa aku harus merubah dulu diri aku. Jadi banyak yang sedang dia coba renungkan dan pikirkan. Ya paling nggak sekarang dia lebih bisa mikir ya, daripada sekedar cuma melangkah tanpa jelas arahnya. Di sini kalau Sora lihat ya, dia berusaha berkontemplasi, berpikir dan berhati-hati dalam melangkah gitu ya. Lihat baik dan buruk kalau dia mau balik sekarang, balik ke kamu. Ya, dan karena di sini juga ada beberapa yang mendapatkan semacam sign dari semesta kalau kayak kamu tuh mikir gitu loh. Sama ini dengan perjalanan cinta kamu kayak gitu tuh kamu mikir dalam tanda kutip gitu ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat masih ada ketakutan, masih ada struggle karena dia merasa kayak dia menyadari bahwa dia belum menguasai diri dia dengan baik gitu ya, masih ada beban-beban di sini kalau Sora lihat. Dia masih belum bisa mengontrol hasrat dirinya dia. Jadi dia merasa bahwa aku harus kontrol dulu diri aku, selesaikan pola berulang ini gitu ya. Selesaikan situasi seperti ini, perubahan dulu, banyak hal yang harus aku rubah dan aku transformasi di dalam diriku gitu loh ya. Dan di sini ada energi dan dia menyadari bahwa kalau dia masih sering emosi, masih sering kayak gak sabaran, masih sering kayak menggunakan charming dia dengan cara yang salah gitu ya. Jadi masih berapi-api, masih penuh dengan emosional. Jadi dia berusaha untuk menenangkan diri dia dulu. Setelah dia sudah bisa tenang, dia baru bisa akan ke kamu. Gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Tapi dia butuh waktu untuk berpikir karena memang harus banyak hal yang dia korbankan. Kayak harus bayar harga kalau kamu balik gitu loh ya. Karena kalau di sini kalau Sora lihat kamu udah capek dengan janji-janjinya dia yang nggak pernah dia temui. Gitu ya. Kita akan coba lihat ya satu kartu aja. What will happen at the end between you guys pada akhirnya. Ada energi justice. Di sini ada energi dari maybe. Jadi apa yang akan terjadi sama kalian? Sora cuma bisa bilang 50-50. Ya. Apa yang akan terjadi ya? Ini adalah masalah waktu. Ya, ada yang possibility-nya 50% dari kalian akan works nih, udah ada tulisannya maybe. 50% lagi memang akan berakhir. Ya. Jadi akan ada energi yang mana setengah dari yang menonton ini akan jadi sama-sama, akan yang setengahnya lagi tidak. Tergantung dari karma yang sudah kalian tabur sebelumnya. Kalau yang Sora lihat di sini, Sora cuma bisa bilang prediksinya adalah ini adalah keadilan. Penuh dengan pertimbangan dan pemikiran. Ya, jadi cuma bisa bilang chance-nya 50-50 ya. Mau dipaksa satu lagi juga. Ya, dia ada masih ketertarikan sama kamu gitu loh ya, masih ada perasaan sama kamu, Queen of Wands ya, masih ada passion yang terbesar ya. Tapi hubungan ini bisa jalan apa enggak, bener-bener gambling 50-50. Sora tidak mau ambil kartu lebih lanjut lagi karena tadi Sora udah dapat sign kayak stop, gak bisa ambil kartu lagi, don't tell more. Kayak Sora gak bisa kasih kamu lagi lebih lanjut lagi. Ini dapat sign dari semesta dalam tanda kutip ya, kayak Sora harus stop sampai di poin ini karena memang masih ada proses di sini yang sedang loading. Karma masih ditabur di sini.
gitu ya. Kalau orang ini punya karma baik ingin berubah, masih mungkin ada possibility segala sesuatu berubah lebih baik. Karma ini masih diolah ya. Kalau dia cuman menyadari ini tapi diulang lagi, itu nggak akan bisa works. Ini semua masih proses jalan ya. Dia pun sedang lagi proses berpikir ya. Jadi ini masih lagi going on. Hasil akhirnya adalah bagaimana dia mengolah dirinya dia sendiri. Bagaimana pada akhirnya pengontrolan diri. Pengontrolan diri itu yang bisa menentukan cuma orangnya sendiri. Ya, gitu loh. Kenapa? Karena ya Tuhan aja pencipta kita nggak bisa maksa kita gitu loh. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau kamu mau tunggu-tunggu, ya kalau kalau kamu nggak mau tunggu jangan ditunggu. Soalnya cuma bisa bilang adalah masih ada proses karma yang sedang ditabur dan akan dituai. Jadi kalau kamu telah melakukan kebaikan, yakini bahwa akan ada karma baik, cinta yang datang untuk kamu. Meskipun kamu meninggalkan dia, kamu akan dapat seseorang yang baik, gitu loh ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu meyakini kalau kamu sudah menabur karma baik, gitu ya, dan kamu juga mendoakan dia terus menerus dan kamu yakin dia akan balik sama kamu, silakan. Tapi ini akan ada, masih akan ada banyak pengorbanan yang harus kamu lewati kalau kamu mau dengan orang ini, gitu loh. Karena memutus cycle yang berulang itu bukan perkara yang ya mudah gitu ya. Saudara kan coba lihat di sini ada astrologinya apa aja kira-kira yang cukup kuat di sini. Ada dari semuanya ada ya. Semuanya sign sebenarnya ada. Cuma memang didominasi oleh oleh Leo yang cukup banyak ya. Leo, lalu ada Aries, Leo, Sagittarius, dan juga ada dari Cancer, Scorpio, dan Pisces itu yang cukup dominan ada di sini. Kita akan coba lihat alfabetnya. Ada sebentar kita ambil di sini, ada D, ada E, ada G, ada R, ada H, ada G lagi, ada M, ada Y, dan ada H, ada W, J, N, Z, V, waduh tidak ada vowel, bentar ya, M, F, waduh seorang nggak boleh ngambil lagi, katanya udah cukup. Oke, kira-kira itu. Dicek ya nama depan, nama belakang, namanya mengandung alfabet itu, nama kota, plat nomor kendaraan, dan sebagainya yang ada alfabet. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut personal reading sama Sora, silakan di @sora_tarot di Instagram. Sora tidak bisa baca lebih lanjut karena sudah dibilang sign dari semesta kayak stop, sudah informasi yang dikasih sudah cukup karena masih ada proses dalam menjalanin karmanya. Ya, masing-masing. Jadi berdoalah yang terbaik untuk kamu. Tapi apapun yang sudah kamu lakukan, kebaikan dan keburukan akan datang sesuai dengan karma yang kamu lakukan ya. Dukung Sora terus, tontonin semua video yang ada, yuk jadi orang yang jadi lebih baik hari demi hari. Jangan lupa dukungan kamu untuk pembelian mic baru untuk channel ini. Semoga suaranya nanti makin asik didengar ya. Terima kasih Sahara, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa di kolom komentar tuliskan bahan-bahan pembacaan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always, bye bye.